Hal ini disampaikan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01-07-Menkes-4239 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme dan besaran pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Dr. Alwan Rimosan kepada TVRI di ruang kerjanya mengaku, untuk tenaga dokter spesialis yang bertugas di RSUD maupun di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, insentifnya sudah dibayarkan lewat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan untuk tenaga nakes lainnya seperti perawat, saat ini belum terbayarkan karena sedang diproses di Satgas Covid melalui dana alokasi umum (DAU) sebesar 8% yang masih diverifikasi lagi oleh Inspektorat dan BPBD. Nakes untuk tenaga dokter spesialis itu sudah langsung terbayarkan karena mereka ada merawat pasien juga di Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi yang spesialis itu sudah langsung terbayarkan lewat Kemenkes. Gitu. Jadi mereka yang ada di Rumah Sakit Umum Manokwari, mereka juga ada di Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi mereka terbayarkan lewat nakes itu lewat Kemenkes. Kemenkes. Nah, itu sudah dari kapan? Itu sudah, kalau yang untuk dokter sudah terbayarkan. Sampai sekarang sudah terbayarkan. Ya. Tapi untuk yang tenaga nakes lainnya, tenaga perawat yang bantu untuk sekarang masih belum terbayarkan karena diproses di Satgas Covid melalui dana DAU dari alokasi umum yang 8% itu. Rimosan menambahkan tenaga spesialis yang sudah dibayarkan ada 10 orang. Sedangkan tenaga perawat maupun petugas di RSUD yang bersentuhan langsung dengan ruang isolasi COVID ada 30 orang. Ia berharap insentif para nakes yang belum dibayarkan agar secepatnya bisa diproses. Karena selama ini mereka telah bertugas melayani pasien COVID-19 dengan baik. Dokter spesialis yang ada di sini kurang lebih ada sekitar 10-an. 10-an yang sudah dibayarkan ya? Sementara yang nakes tenaga lainnya? Itu ada sekitar 30 orang. 30 orang? Iya. Tambah lagi dengan yang lain itu masih ada berapa yang langsung bersentuhan dengan ruang isolasi COVID. Sudah oksigen dan itu lain sudah semua, kemudian ruang rawat dan lain-lain sudah kita ini. Tapi untuk masalah yang insentif itu yang kita masih terus ini ya. Untuk diketahui bahwa saat ini jumlah angka pasien COVID-19 di Papua Barat semakin menurun. Dan ini dibuktikan bahwa Papua Barat saat ini berada pada level 2. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Korban kebakaran yang terjadi di Kompleks Borobudur harus mendatangi kantor Dukcapil secara mandiri untuk mengurus data kependudukan. Hal ini dilakukan mengingat semua surat penting mereka hangus saat terjadinya kebakaran. Saat ditemui di ruangan kerjanya, Rustam Effendi, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari mengatakan, hingga saat ini jumlah warga yang terkena dampak korban kebakaran Borobudur belum menerima data dari tim yang menangani korban. Sehingga belum diketahui nama-nama korban dan juga dokumen-dokumen warga yang harus dicetak ulang. Lebih lanjut disampaikan, saat ini proses yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari adalah menerima warga terdampak korban kebakaran Borobudur secara individu untuk mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan juga akte kelahiran serta dokumen lainnya. Selamat siang, terkait dengan warga yang terdampak kasus kebakaran di wilayah Borobudur di Kelurahan Padarni beberapa waktu yang lalu. Sampai saat ini Pak, kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari belum menerima data dari tim yang menangani korban terkait dengan nama-nama warga yang terdampak, kemudian terkait dengan dokumen kependudukan mereka yang mereka butuhkan, apakah itu terbakar atau sebab lain. Jadi yang kami lakukan di Dukcapil adalah kami menerima warga terdampak musibah kebakaran kemarin secara individu. Jadi dalam hal mereka kehilangan dokumennya, baik KTP, KK, dan dokumen yang lain seperti akte kelahiran dan sebagainya ya. Itu yang kami ladeni secara individu. Saat ini pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedang menunggu dokumen yang sudah terdata. Untuk itu pihaknya akan membuka posko pendataan di KLK dan juga gedung wanita agar warga yang dokumen kependudukannya terbakar dapat dibuatkan yang baru. Proses
pengambilan atau pemenuhan dokumen di tempat para warga terdampak itu saat ini ditampung. Kami masih menunggu kami masih menunggu. Menunggu dari yang menangani masalah itu, baik dari kelurahan maupun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang menangani masalah warga terdampak itu. Makanya kemarin kamu turun kemana? Apakah kami mau turun ke Gedung Wanita, atau kami mau turun ke KLK, atau kami mau turun ke Taman Jokowi? Karena kami turun itu kan gini alat kami kan banyak. Ada sekitar PC ada sekitar 5-6. Ya, kemudian ada alat untuk merekam ada alat untuk rekam EKTP, ada alat untuk print EKTP maupun kartu identitas anak. Itu satu paket. Makanya kami kan tidak bisa harus pindah-pindah alat. Maka kemarin saya kasih saran mereka, kalau seandainya yang di KLK lebih banyak, nanti di KLK kami stay di situ, nanti yang dari Taman Jokowi dan dari Masjid Jami bisa ke KLK atau sebaliknya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari menghimbau agar data warga yang terkena dampak dapat segera diserahkan, serta menentukan daerah mana yang akan menjadi sasaran pembuatan dokumen kependudukan, sehingga dapat membantu warga masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Puluhan balita serta anak-anak usia sekolah dasar korban kebakaran rumah di Borobudur menjalani pemulihan trauma dari Polda Papua Barat. Atas musibah kebakaran itu, Ketua Bayangkari Polda Papua Barat Marta Tornagogo Sihombing mendatangi korban kebakaran di posko pengungsian pos KLK dan Gedung Wanita yang didampingi juga oleh Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya pada Senin pagi. Ketua Bayangkari Polda Papua Barat Marta Tornagogo Sihombing mengatakan, selain memberikan trauma healing kepada anak-anak dan juga memberikan semangat agar bangkit kembali pasca terdampak musibah kebakaran, mereka juga memberikan makanan ringan buat anak-anak, masker, mainan, dan obat-obatan. Kami hanya untuk saat ini kami melaksanakan trauma healing. Selanjutnya nanti kami akan mengadakan evaluasi. Apakah nanti juga akan kami teruskan juga. Kami sendiri sudah kami berikan yaitu bantuan seperti makanan ringan untuk anak-anak, kemudian masker, kemudian mainan dari dokter juga. Sementara itu, selain memberikan pemulihan trauma bagi anak-anak, tim kesehatan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat juga membuka pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan orang dewasa. Puput Putri mengatakan sebagian besar anak-anak di daerah pengungsian KLK mulai diserang batuk pilek dan gatal-gatal, sehingga tim kesehatan memberikan obat dan sekaligus terapi bagi anak-anak korban kebakaran. Sekitar 10 pasien yang datangi posko kesehatan, sebagian besar untuk anak-anak penyakit batuk pilek, kemudian yang kedua juga ada penyakit kulit berupa gatal-gatal, kemudian kita beri edukasi untuk perawatan supaya tidak menular gatal-gatalnya. Biasa karena pengungsian begini kan penularan meningkat, jadi kita kasih edukasi, kemudian kasih terapi. Untuk orang dewasa juga sudah ada yang berobat. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Animha Merauke disambut oleh Sekda Kabupaten Merauke dengan tarian adat di Bandar Udara Mopah Merauke sebagai ucapan selamat datang kepada gubernur yang tiba di Merauke bersama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat Dr. Arnold Timniap dan dikenakan mahkota. Dari bandara, gubernur langsung menuju arena sirkuit untuk menyaksikan secara langsung jalannya lomba balap motor. Selain hadir untuk menyaksikan langsung aksi balap motor para atlet balap motor, pada kesempatan tersebut gubernur juga diberikan mandat untuk memberikan medali kepada para pemenang balap motor cross MX 125cc bergu. Gubernur yang hadir dan menyaksikan lomba balap motor menyampaikan,
Kehadirannya di Merauke guna memastikan para atlet dalam keadaan baik serta memberikan motivasi bagi atlet. Dan juga saat pembukaan dirinya tidak sempatkan diri untuk hadir, sehingga gubernur baru bisa hadir untuk menyaksikan. Tidak sempat ikut pada pembukaan karena Bapak Presiden buka, setelah itu tanggal 3 ke Sorong. Kita harus nunggu beliau di Sorong, jadi tidak sempat ikut pembukaan, tapi Pak Wakil waktu itu mewakili gitu. Nah, kemudian kemarin saya dari Jakarta tadi pagi tiba di Jayapura, kemudian lanjut ke Merauke untuk bisa berikan semangat, berikan spirit untuk adik-adik anak-anak yang balapan motor itu. Sudah luar biasa, artinya mereka sudah berusaha maksimal dan bisa memberikan sumbangan medali perak maupun perunggu, dan saya memberikan apresiasi untuk anak-anak kita, terutama tim balap motor dari Papua Barat yang sudah berusaha dan bekerja maksimal, dan itu yang terbaik yang dipersembahkan dan diberikan untuk Papua Barat kita. Dengan melihat sirkuit balap motor Frigen Waninggap Tanah Miring, gubernur juga memberikan apresiasi karena Papua sudah memiliki sirkuit yang layak. Terkait janji bonus uang bagi atlet yang menyumbangkan medali, jelas gubernur tetap akan diberikan kepada para penyumbang medali untuk Papua Barat. Ya. Janji bonus Pak untuk mereka yang mendapatkan. Ya sudah jelas, bonus kita sama karena kita kakak Papua, gitu. Kalau kakak Papua emas itu kan 1 miliar. Kita juga 1 miliar untuk emas. Perak ya, kalau kakak Papua berikan 500, kita juga 500 gitu. Pokoknya kita samakan ya. Perunggu juga begitu, kita samakan. Iya. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Demikian disampaikan Gubernur Papua Barat Sabtu kemarin di sirkuit Frigen Waninggap Tanah Miring Merauke yang hadir untuk menyaksikan laga balap motor cross PON 20 Papua. Saat melihat prestasi beberapa cabang olahraga yang ikut dalam event nasional 4 tahunan namun belum meraih juara seperti yang diharapkan, jelas Gubernur jika kesuksesan yang tertunda di PON 20 dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh cabang olahraga di Papua Barat untuk menuju PON berikutnya. Evaluasi prestasi olahraga di Papua Barat harus dilakukan setelah PON 20 Papua berlangsung. Dengan prestasi yang saat ini masih belum ditonjolkan dari beberapa cabang olahraga yang ikut serta dalam Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Jelas Gubernur bahwa jangan saling menyalahkan di antara KONI, pengurus cabang olahraga dan juga atlet. Jika prestasi olahraga di Papua Barat ingin seperti daerah lain di Indonesia, maka harus saling mendukung. Diketahui bahwa kontingen Provinsi Papua Barat pada PON 20 Papua mengikuti 26 cabang olahraga dari 36 cabang olahraga. Hingga kemarin pada klasemen sementara medali, Papua Barat berada di urutan 29 dengan perolehan 10 perak, 9 perunggu. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Babak semifinal sepak bola putri antara Jawa Barat dan DKI Jakarta di Stadion Katalpel Merauke pagi tadi berlangsung sengit dan Jawa Barat berhasil mengalahkan DKI Jakarta 3-0. Gol pertama dieksekusi oleh Rosdila Siti Nurrohman nomor punggung 17 di menit keempat. Pertandingan babak pertama usai dengan skor 1-0. Pertandingan berlanjut di babak kedua. Gol bertambah untuk Jawa Barat yang dicetak oleh Elsia Maisaroh nomor punggung 15. Pertandingan berlangsung dengan seru, DKI Jakarta berusaha untuk membalas dan mengejar ketertinggalan. Tendangan sudut dilakukan oleh nomor punggung 16 namun dapat dihalau oleh DKI Jakarta. Banyak peluang-peluang dari Jawa Barat di depan gawang DKI Jakarta namun selalu saja dihalau. Wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan usai. Jawa Barat menang atas DKI Jakarta dengan skor 3-0. Coach Jawa Barat Roni Raymond dengan kemenangan Jawa Barat menuju final akan menyiapkan formasi dengan melakukan pematangan pada timnya untuk menghadapi lawannya pada laga final. Saya akan duluan yakin akan yang lolos ya siapa yang menang. Cuma saya kan pertanyaan kan dipancing ketemu Papua. Saya kan tidak mengatakan lawan siapa Papua.
Ya, siapapun yang kita ketemu sama final, kita siap. Nah, jadi apakah Papua, apakah tim itu lagi. Yang penting siapapun yang berhasil memenang pertandingan di sore, itulah calon lawan kami. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan. Lomba balap motor cross PON 20 Papua yang berlangsung di sirkuit Tanah Miring Merauke, Provinsi Papua sebagai tuan rumah kembali menyumbangkan medali emas dari 2 nomor lomba, yakni MX 125cc beregu 13-17 tahun dan MX 250cc beregu di atas 17 tahun. Nakami Vidi Makarim dan Akbar Aurencia Lubis berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Ikan Dekopiang Fajar dan Nuzul Ramdan, pembalap asal Papua Barat yang menyumbangkan medali perak. Medali perunggu pada nomor MX 125cc beregu diraih oleh Provinsi DKI Jakarta. Di nomor MX 250cc beregu di atas usia 17 tahun, Josia Patipi dan Lantian, pembalap asal Papua mendulang emas setelah mengalahkan Delvintor Alfarizi dan Farhan Hendra Fahrozi asal DKI Jakarta dengan perolehan medali perak. Sedangkan medali perunggu diraih pembalap asal Papua Barat. Joshua Patipi dan Lantian, pembalap di nomor 250cc beregu asal Papua, setelah menerima medali emas menyampaikan jika sangat bangga dengan hasil yang diperoleh karena merupakan sebuah perjuangan bersama. Sangat senang sekali ya, juga terharu banget karena kita bekerja gimana ya, bertarung semaksimal mungkin lah demi Papua mendapatkan medali. Tidak ada kata-kata yang bisa dikeluarkan, ya. Hanya bisa senang. Beregu. Perjuangannya seperti apa sih untuk pertandingan tersebut? Ya, apalagi terutama untuk saya yang jatuh di start, perjuangan saya mati-matian. Dan saya memberikan sekuat tenaga untuk Papua. Selain nomor 125cc dan 250cc beregu, lomba balap motor yang berlangsung di sirkuit Free Gap Waninggap Tanah Miring Merauke juga memperebutkan medali emas di nomor perorangan 125cc dan 250cc. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan.